Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabiyina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitihi khususan Sayyidatina Khadijatul Kubra wa Sayyidatina Aisyah wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa Sayyidina Hasan wa Husain radhiyallahu anhum wa la hadrati abina Adam wa abina Hawa wa Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Ismail wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa shalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'il 'arifin wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mufassirin khususan Syahmul Qadir Al-Jilani wa Ibn Syadri wa khususan Malik Bada kitab-kitab Bidayatul Hidayah radhiyallahu anhu wa la hadra min jamil awliya wa ulama fi biladina Indonesia khususan Rasulullah Jawa radhiyallahu anhu wa la hadra min masyayikhina wa masyayikhina wa ila hadra walidina orang tua kita semua warhamhum kama rabbawna shighara wa ila hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati Nabi Ilyas alaihi wassalam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyyan wa bil Qur'ani hukman wa imama. Subhanallah
dibuka halaman 121, baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'da'ina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Masih peneruskan kemarin, yaitu tata krama atau adab ketika seseorang menjadi orang yang ahli, orang yang pintar, orang yang paham tentang ilmu agama. Ini termasuk orang yang belajar. Wa Islam tawadhu'i lan milih anda pasor. Jadi rendah hati. Anda pasor itu rendah hati. Fil mahamili ing dalem perkumpulan wal majalisi lan ing dalem pelungguhan. Adab seorang alim, orang yang diberi amanah Allah sebuah ilmu, di antaranya harus tawadhu, rendah hati ketika dalam majelis atau perkumpulan. Mungkin majelis pengajian, majelis undangan yasinanta, ataupun walimatul mas, walimatul hidah. Artinya rendah hati mengutamakan yang lain. Semoga dengan positif. Mungkin saat-saat ada seorang ulama, dia tersebut karena dibutuhkan, kan biasanya ditaruh di depan, kebetulan tidak ada tempat. Jadi orang yang alim harus tahu di rendah monggo. Jadi mengalah hormat kepada ilmu. Makanya kadang-kadang seperti bahasa yang Abdul Hamid dulu, kadang-kadang itu kalau diundang pengajian ya datang, tapi kadang-kadang di belakang banyak orang yang tidak tahu. Jadi arti tawadhu itu mengutamakan yang lain. Dan seandainya pelajarannya sebagai panitia bagian apa, membagi snack atau makan, ini yang lebih baik itu seorang panitia makannya nyanyi, makanan untuk makan snack atau nasi, nunggu semuanya kalau sudah mungkin dalam undangan ternyata bungkusan atau snack kurang. Nah, kita kalau bisa mengutamakan tamu, lebih baik saya gak dapat tapi undangan ini namanya tawadhu, mengutamakan yang lain.
Watarul hasbi lan tinggal dulenan, wa ta'abadi lan guyonan. Di seorang alim tundanya tidak cuma bercanda tawa, boleh bercanda tawa, namun yang harus manfaat, jangan berlebih-lebihan. Artinya berlebih-lebihan kalau terlalu canda tawa itu biasanya hatinya akan berkeras. Jadi kasratul haram, kasratul haram bila dikai banyak bicara tanpa dibarengi dengan dikir. Yukosi al-Qur'an ini menjadikan seseorang hatinya keras. Seperti Gus Dur suka bercanda tawa. Cuma canda tawanya Gus itu bermanfaat. Jadi artinya selalu bergantung kepada Allah. Jadi jangan sampai yang ditiru candanya saja. Satu yang ditiru canda tapi bermanfaat. Yang kedua tetap hatinya sambung atau bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun jagongan, perkumpulan, musyawarah, tetap di dalam mana kita ada amalan ibadah hati, yaitu di warifkulan pelas, lemah lembut bil muta'alimi kelawan wong kang ngaji. Jadi seandainya mempunyai santri atau menjadi seorang pengajar, you harus lemah lembut, pembicaranya harus yang sopan, sing lemah lembut. Hatinya ada harapan pada Allah. Mudah-mudahan si anak ini nanti kalau besar menjadi anak yang soleh. Jadi seorang pengajar itu mempunyai kewajiban di samping ajar, yang kedua punya harapan, dibarengi berdoa. Berdoa riyadho agar santri-santri benar-benar menjadi orang yang soleh dan soleh. Jangan sampai
mutajarofi kelawan wong kang nakal. Di antaranya ketika menghadapi santri murid, kadang-kadang dalam satu kelas kan tidak semuanya kan, ya mesti ada sing nakal. Itu ujian seorang guru. Ya, bagaimana cara menghadapinya? Ya tetap kita jangan sampai mempunyai rasa jengkel. Apa rasa jengkel? Apalagi sampai melewatkan. Apalagi sampai berucap bodoh. Tak pantas. Meskipun nakal, hati keluarganya sudah harapan Allah. Ini ujian saya ya Allah, siapa tahu untuk sekarang nakal, tapi pada saatnya nanti siapa tahu anak ini menjadi wali atau kekasih Allah. Harus begitu. Jadi seorang alim itu harus hati ini negur, siap menerima sesuatu yang baik dan juga siap menerima sesuatu yang jelek. Pinter kan tidak bisa dibuat ukuran. Jadi sing dibuat ukuran itu ketika seseorang belajar dengan ilmu tersebut, ilmunya manfaat. Jadi tidak boleh kita menyekolahkan anak, mensekolahkan anak atau memondokkan anak. Tujuannya hanya sekedar pinter. Tidak boleh. Pinter bodoh itu urusan sing paling penting kalau ngajine anak, didik anak, mondone anak, nyekolahne anak, niat ya Allah mudah-mudahan anak ini dengan belajar, dengan sekolah mendapat ilmu yang manfaat. Itu sih paling penting. Jadi siapa tahu suatu saat dengan takdir oleh Allah menjadi orang yang alim, terus dipasrai Allah sana itu kita harus melakukannya sing bijak. Wa islamil baliti lan bagusake wong bodho bi husnul irsadi kelawan baguse pituduh. Jadi ketika ada santri yang bodoh, jadi semua santri kan akal itu di antara santri, di antara murid itu beda-beda. Tilawati aja, ada yang cepat, mudah untuk menerima. Ya ada sudah bertahun-tahun jilid 3 saja tidak main-main, aja. Itu memang takdir dari Allah. Kita sebagai seorang alim ya butuh sing istiqomah. Pokoknya sesempat sampean, terus sampai sempat sabarnya 2 kali monggo. Jadi seorang guru ada harapan, ya Allah tetap santri tersebut mendapat ilmu. Belum di bulan balik di ajari orang sorry. Jangan sampai terpecah sesuatunya. Cerita ini ulama sing namanya
Ibnu Hajar itu belajar ngaji di pesantren itu kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Sampai beliau itu putus asa. Ya Allah, saya sudah bertahun-tahun di pondok, ternyata masih sangat jauh ketinggalan dengan teman-teman. Akhirnya beliau niat pulang. Akhirnya di tengah-tengah perjalanan saat itu hujan. Akhirnya Ibnu Hajar berteduh di gua. Kebetulan di situ ada gua. Di dalam gua itu ada air yang selalu padahal tetesannya kecil tapi bersinar terus. Ternyata batu yang keras bisa berlubang hanya karena tetesan yang terus-menerus. Akhirnya dengan kejadian tersebut dijadikan ilmu, dijadikan pelajaran oleh Syekh Ibnu Hajar. Ya Allah, batu yang keras seperti ini ketika kena tetesan air meskipun hanya sedikit bisa berubah. Mosok akal sing goblok sing lama-lama nanti seandainya diasah terus mosok tidak bisa pintar. Mestinya iso pintar. Akhirnya dengan kejadian itu dibuat pelajaran kembali lagi di wajib. Alhamdulillah beliau menjadi seorang ulama. Putus asa itu tidak Watakal khawdi lan tinggal muring-muring. Jadi guru itu menjadi seorang ustaz yang ulama. Jangan suka muring-muring. Jadi muring-muring itu salah satu tidak terima dengan roda-rodanya. Alaihi atasku. Watakul animati dan tinggal bentak-bentak. Watakul animati dan tinggal bentak-bentak. Jangan sampai bentak. Mikaulin saking penyucap lagi orang ngerti ingsun. Jadi seandainya pas ada pertanyaan ternyata seorang ustaz tidak tahu, tidak bisa menjawab. Mungkin seandainya menjawab ada perasaan bimbang. Ya, untuk seorang ustaz, seorang pendidik, jangan malu-malu mengatakan tadi, mohon maaf, saya belum atau ditunggu dulu, insya Allah besok ada jawaban. Tidak usah malu-malu. Kalau memang tidak bisa juga ada untuk pertanyaan ini saya mauqufkan. Artinya mauquf itu ditunda, jawabannya insya Allah ya mungkin ada jawaban cuma masih ragu. Perlu takbir, perlu dari dan harus berani mengatakan lah saya belum tahu. Wa makulimati lan menggoake perhatian ilasa ini makan bukan takut. Ketika ada orang tanya ya harus diperhatikan. Wa
mafhumu su'alihi lan aweh paham ditakoni sa'il, dan juga harus berusaha memahamkan bagaimana santri bisa paham. Makanya salah satu pengajian kita dimasukkan di YouTube, mungkin di antara kita belum paham, jadi bisa kita mutola'ah atau mendengarkan lewat YouTube. Salah satu. Wa qabul hujjati lan rimo bukti hujjah. Di saat ini hujjah-hujjah yang sudah kita paparkan ternyata salah. Kemudian ada hujjah yang lain yang benar. Kita harus siap menerima. Jangan sampai kaku, fanatik. Yang paling benar hujjah. Padahal ternyata tidak ada di dalam kita. Sampai murid itu memang, padahal si murid tersebut ada. Wa qiyatulan nurut bil hakiman. Artinya kalau memang hujjah ini lebih benar, dia mengikuti sesuatu yang lebih benar. Bil rujubi kelawan baleni ilahi marang hujjah, ilahi marang makhluk indah hafati nalikani kerucut. Mungkin dalam penyampaiannya kemarin ada kesalahan. Kita sebagai seorang alim dalam menerangkan pokok berunsur salah, jangan malu-malu untuk menjelaskan kembali ilmu-ilmu yang salah. Wa manul muta'allimi lan nyegah santri anuli ilmin saking saben-saben ilmu yang guru kang bayani pun sapa ilmu ing santri muta'allim. Jadi seandainya orang santri belajar ilmu yang belum waktunya atau ilmu-ilmu yang dilarang oleh agama, mungkin belajar ilmu kecantikan, mungkin belajar ilmu-ilmu mungkin seorang guru kewajiban untuk memberi penjelasan. Wa yajulan nagahu ing muta'alim an ayurida saking yento ngarepake sapa muta'alim bil ilmi kelawan nyupri anafi ing ilmu kang manfaat ghaira wasillahi ta'ala ing liyane krana Allah Ta'ala. Jadi kita kalau memang misalnya berjamaah berkewajiban selalu memberi penjelasan, mengingatkan, ayo niatnya ngaji kita. Jangan sampai ngaji niatnya bukan karena Allah. Karena kita ini bisa ngaji, bisa digerakkan Allah thalabul ilmi, ini sesuatu perkara yang agung. Ada potensi atau tanda kita akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung. Mayuridillah khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, pasti orang tersebut akan dipahamkan oleh Allah
tentang ilmu-ilmu agama. Kita harus bersyukur, kita harus ada himah yang kuat setelah ditakdir oleh Allah, ada himah untuk belajar ilmu, ada himah untuk memahami ilmu agama. Harapan kita mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal. Karena orang mencari ilmu itu sama dengan berjuang. Nah, orang yang berjuang di kalimatillah ini matinya dalam keadaan mati syahid. Dengan mengenali di kitab nah saya boleh jadi sudah diterangkan. Jadi orang yang tolak ilmi mencari ilmu ternyata di tengah-tengah perjalanan di saat itu mati, maka orang tersebut dicatat oleh Allah mati dalam keadaan mati syahid. Wasadul muta'alimi lan nyegah santri an astagila saking jento ketunggul kuno sapa muta'alim ketunggul bifadil kifayati kelawan fardu kifayah qabla farogi sadurunge rampung min fardil aini saking fardu ain. Termasuk kita harus mengatakan santri ketika santri belajar ilmu pada ilmu-ilmu yang tidak perlu dipelajari untuk saatnya. Contoh umur-umur yang seperti kita ini, wong ilmu fikih belum dipelajari, ilmu tauhid belum dipelajari, ilmu tasawuf belum dipelajari, malah yang diutamakan itu ilmu tafsir. Ilmu tafsir kan termasuk fardu kifayah, ilmu hadis. Kalau untuk memahami tafsir ini wajib untuk belajar ilmu nahwu, ilmu ilmu balaghah, ilmu mantek. Wajib. Nanti dikhawatirkan kalau belajar tafsir sekedar membaca tanpa dibarengi ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantek. Ini nanti salah dalam pemahamannya. Kemudian disampaikan kepada orang, ya ini namanya dhalul mubin, sesat dan menyesatkan. Jadi wajib. Jadi untuk saat ini, untuk umur seperti kita ini, yang paling terpenting yaitu belajar ilmu-ilmu yang wajib. Pertama apa? Ilmu fikih atau syar'i. Tujuannya apa? Agar anggota badan tubuh kita bisa suci, bisa bersih. Tidak seperti hewan, bisa cara beristinja, bisa cara berwudu. Kemudian belajar apa? Ilmu tauhid, masuk ilmu tauhid ya isinya akidah. Tambah oleh wujud akidah doa, nurullah, kifayatul awal. Terus yang paling komplit, yang paling tinggi masuk al
mati. Tapi kalau roh, sesuatu yang baru akan kekal sampai dikubur, sampai nanti di akhir. Makanya roh kita perlu dibimbing agar nanti di akhirat tidak terjerumus dalam sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ilmu tasawuf. Tujuannya apa ilmu tasawuf? Untuk mengetahui rahasia batin. Karena di dalam ruh, di dalam jiwa ini ada rahasia-rahasia, termasuk al-qalbu itu, hati itu omai Gusti. Kalau secara sanad itu kabar baik, tapi secara tasawuf hati itu. Jadi jagat hati itu lebih luas daripada jagat dunia langit jagat apa? Jagat hati. Jadi untuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tauhid tasawuf ini harus benar-benar diutamakan karena berkaitan dengan anggota batin kita yang selamanya akan dihidup. Qoblal farawi sadurunge rampung min fadil aini saking doa. Jadi ya boleh belajar selain ilmu-ilmu yang fardhu ain, cuma disuruh untuk mengutamakan ilmu-ilmu yang fardhu ain. Wa fardhu aini lan utawi fardhu ain muta'alim iku islamu doini baru sedohiri muta'alim wa batini lan batini muta'alim bitakwa kelawan takwa. Jadi berdoa ini seorang muta'alim, orang yang belajar, yaitu belajar ilmu lahir dan ilmu batin. Bagaimana dohir batin itu benar-benar menjadi seorang yang takwa. Wa mu'akhadatu nafsihi lan nglakokake utawa memberi teladan nafsi ing awake dhewe awalan ing dalam kawitane bitakwa kelawan takwa. Jadi kita seorang alim, seorang pendidik, terutama yang terpenting itu memberi contoh. Harus takwa. Harus takwa dohir hati. Tujuannya apa yang tadinya supaya manut sapa al-muta'alim wong kang ngaji awalan ing dalam kawitane bi amali kelawan pira-pira amali alim agar si
Insya Allah